Halo guys, selamat datang di SR Motovlog. Gila, hari sepi banget ya. Udah memasuki libur lebaran guys. Kita harus bersedih karena hari ini merupakan hari terakhir kita pakai knalpot ini guys. Karena besok kita mau cabut knalpotnya. Kayaknya sih mau dijual. Bakal dijual karena kita mau pakai touring nanti motornya minggu depan. Dan kalau untuk touring jauh-jauh, takutnya nih ke Bandung guys. Yang pasti sih ke Lembah Kalmer. Jadi antisipasi kalau misalnya ketilang guys. Dan sebenarnya kalau overall pakai knalpot ini enak sih. Cuma agak ngempos guys di putaran atasnya. Dan kalau untuk jangka waktu panjang sih kayaknya menurut gua nggak terlalu recommended karena bisa ketilang guys pasti sewaktu-waktu kita pakai knalpot ini. Karena kan nggak boleh pakai knalpot racing sebenarnya. Cuma kalau kita sering keluar malam itu nggak masalah guys. Karena kita sering keluar pagi, tapi pulangnya rata-rata malam sih. Nah itu pasti bisa ketilang kadang guys. Bukan kadang, pasti bisa ketilang. Dan salah satu alasannya itu kita mau touring guys, jadi kita harus cabut dulu knalpotnya. Nah ini gua nggak tahu nih, ntar gua bakal pasang lagi atau gua jual ganti modif yang lain guys. Coba kalian nanti tulis di kolom komentar guys, enaknya gimana? Cabut knalpot jual santai gitu, terus modif yang lain, atau cabut knalpot diemin aja gitu guys, nggak usah dimodif, nggak usah modif yang lain, maksudnya nggak usah dijual gitu. Jadi kita cabut pakai lagi yang standar gitu. Jadi yang knalpot racingnya kita diemin gitu guys. Kira-kira gimana guys? Coba kalian tulis kolom komentar. Nggak tahu kenapa ya kalau gua misalnya pakai knalpot racing nggak terlalu bisa bertahan lama guys. Paling cuma berapa bulan, itu pun ntar lepas lagi ya. Tapi kalau misalnya motor 250 cc itu kayaknya nggak terlalu masalah deh guys gara-gara knalpot. Karena gue baru ingat kalau misalnya motor SOHT itu putaran bawahnya doang guys yang kenceng, putaran atasnya agak kurang enak sih dibandingkan DHT. Maka DHT itu yang menurut teori gua, jadi dia disarankan pakai knalpot racing karena bawahnya lemot guys. Nah dia kan kencengnya di atas, makanya butuh knalpot racing yang gua tangkap sih dari pengetahuan gua. Jadi biar bawahnya dapat, atasnya dapat. Maksudnya putaran atasnya guys. Dan sangat disayangkan sekali sebenarnya kita harus berpisah dengan knalpot ini guys, yang telah menemani kurang lebih 1 bulan, hampir 2 bulan malah. Cuma kalau untuk masalah oli sama mesinnya, nah itu gua masih misteri itu sebenarnya itu. Apakah untuk jangka panjang mesinnya oke aja? Tapi rata-rata yang gue denger sih kebanyakan bilang oke, karena masih standar, nggak diubah-ubah gitu guys. Jadi masih oke. Cuma kalau misalnya kita udah main mesinnya, kayak ganti knalpot, semoga record guys. Record warnanya sih nama kameranya. Kalau kita udah main mesinnya, kayak ganti klep, porting gitu, terus sama ganti noken, ganti apa lagi ya, radiator sih enggak, noken paling, sama ganti blok gitu bore up. Nah itu pasti pengaruh guys. Cuma kalau untuk performa nambah dikit dong sih sebenarnya, nggak beda jauh sama standar. Cuma ya itu karena masih standar motornya, jadi powernya segitu-gitu aja, cuma menang suara doang dia guys.
Nah, dia making warna anniversary. Kita warnanya warna Iron Man guys, making kan. Hari ini banyak sekali kendaraannya guys. Ya, jadi seperti itu guys. Tujuan ke cabut knalpot sebenarnya untuk touring dan untuk mesin jangka panjangnya itu ada yang bilang, gue baca-baca di hub internet sama lihat YouTube, ada yang bilang malah bagus karena pembuangan jadi plong dan kerja piston nggak terlalu berat. Tapi ada yang bilang juga kerja piston jadi semakin berat karena nggak ada feedback balik dari knalpot. Jadi maksudnya kalau knalpot yang lama itu yang standar, kan dalam knalpotnya kan standar itu kan ada kayak semacam pipa-pipanya banyak guys. Nah jadi dia bisa ngembalikin asapnya yang sudah, pembuangan yang sudah dikeluarkan dari head, dari leher knalpot sampai ke akhir, yaitu keluar dari knalpot. Jadi dia ada kayak semacam jalur-jalur lagi guys. Itu yang bikin nggak nembak-nembak. Nah itu salah satu juga. Karena gue kalau pakai ini kadang sering nembak guys. Sebenarnya agak resah juga sih. Aduh nggak muat lagi. Tapi katanya racing juga guys nembak-nembak. Cuma kayaknya nggak terlalu bagus guys kalau buat mesin nembak-nembak dulu. Nah ini hari terakhir kita di sini guys, karena sisanya sudah memakai knalpot standar mulai dari besok. Nanti kita kayak bakal nge-vlog lagi buat besok penggantian knalpot dari racing ke standar lagi. Tapi untuk harian memang kurang, sebenarnya sih ya. Yang gua agak masalahin panas ya guys, karena mesinnya semakin panas kalau ganti knalpot. Ntar kita lanjut lagi guys. Ya, yang gue masalah sebenarnya mesinnya semakin panas guys. Nah itu gue agak ngeri-ngeri juga guys kalau mesinnya semakin panas. Ngeri part-part yang lain makin cepet aus gitu. Karena gue belum siap untuk mengalami kerusakan di motor ini. Nah makanya itu saat jalan gue balikin lagi ke standar. Ya mau gimana guys. Nanti kalau misalnya kalian setuju itu knalpot kita lepas terus kita jual untuk modif yang lain, terus tulis di kolom komentar ya guys. Nanti kalau cuma dilepas doang tadi pakai lagi habis touring, itu juga boleh tulis di kolom komentar guys. Jadi biar gua ada sedikit referensi untuk apakah bakal dijual knalpotnya ganti modifan lain atau dilepas hanya untuk touring. Nanti habis touring kita pasang lagi. Bang, kenapa nggak pakai DB killer? Gue kurang demen ya kalau misalnya knalpot racing kita pakai DB killer, karena sama aja kayak nggak pakai knalpot racing guys. Kalau gue lihat, kalau gue hitung-hitung sih ya, mendingan langsung knalpot racing tok gitu. Waktu kita hari ini hari terakhir guys, kita balikin ke standar. Sudah ada knalpot racing. Sebentar kita akan sampai guys. Kita lanjut di video berikutnya aja ya. Kalau Pure Sun waktu itu udah dibikin videonya. Terima kasih juga guys, Pure Sun view-nya banyak juga guys, hampir 1000. Saya kaget juga itu. Dan saya juga berterima kasih juga
karena bagian subscribernya hampir mau 1000, tapi masih hampir 200 lagi sih. Nanti kita 1000 ngadain giveaway, apakah kalian setuju? Kalau setuju tulis komentar ya guys. Gila, emang suara enak sih guys kalau kena knalpot racing. Cuma ya itu. Oh iya bang, kenapa nggak pakai vario? Karena itu punya adik gue guys, bukan punya gue varionya. Jadi kita tidak bisa sembarangan memakai memakai motor tersebut. Wah, RR. Itu guys, sampai jumpa di video nanti ya. Iya.